Bab 992. Aku akan menjaganya sementara. Angin dingin bertiup. Ketika manajer lobi hotel melihat Andri Han di pintu, dia berjalan cepat dan keluar untuk menjemput orang. Pak Han, aduh, akhirnya kamu datang juga. Aku dari tadi sudah menunggumu sejak menerima kabar. Manajer lobi hotel adalah orang Cina. Dia mungkin sudah lama berada di sini. Dia sedikit aneh ketika berbicara bahasa Mandarin, tetapi itu tidak mempengaruhi komunikasi. Andri Han mengangguk padanya, dan kemudian menghadap Arthur Xiao dan berkata, "Kalau begitu aku pergi dulu." Arthur Xiao tidak punya alasan untuk menghentikannya, dia hanya bisa melihat manajer hotel membawa koper Andri Han dan berjalan menyambutnya. Setelah itu, Arthur Xiao berdiri di tengah angin dingin beberapa saat sebelum berbalik untuk pergi. Karena Jerry Yuchi berjanji akan membiarkan mereka kembali ke China, dan juga memberikan kalung yang begitu mahal kepada Audrey Han. Maka Audrey Han pun mulai bersiap untuk kembali ke Tiongkok. Dia tidak pergi secepat Andri Han, dan dia juga perlu berberes, jadi setelah mendiskusikannya dengan Golden Ye, dia memesan tiket pesawat yang terbang 5 hari kemudian. Setelah kembali, dia masih akan sempat merayakan Lantern Festival di negaranya. Adapun kalung yang diberikan Jerry Yuchi padanya, menurut Audrey Han itu terlalu berharga, dia ingin mengembalikannya, tetapi Golden Ye berkata, "Karena itu adalah pemberian kakek kepadamu, simpanlah saja." Audrey Han menggigit bibir bawahnya, "Ini kurang baik, barang ini terlalu berharga, dan hari itu aku mendengar bahwa kalian akan memeriksa asal-usul kalung ini." Heart of the Universe, dia tidak tahu pada awalnya, tapi Andri Han dan Golden Ye sama-sama mengetahuinya pada saat itu. Ini menjelaskan bahwa nilai kalung ini sangat tinggi, jadi setelah dia kembali, dia mencari kesempatan untuk memeriksanya, dan menemukan bahwa Heart of the Universe adalah sebuah berlian. Dulunya itu dilelang oleh seorang pengusaha kaya yang menghabiskan sejumlah besar uang dan kemudian meminta seseorang untuk mengukirnya menjadi Heart of the Universe, dan dihadiahkan kepada istrinya. Saat itu, selain para pebisnis, banyak yang membicarakannya. Kemudian, setelah orang yang mengenakan Heart of the Universe meninggal dunia, kalung berlian ini tidak pernah muncul lagi, dan secara bertahap menghilang dari pandangan publik. Kemudian, semua orang perlahan mulai melupakannya. Tapi ini tidak berarti bahwa nilainya hilang seiring perkembangan waktu. Setelah Audrey Han mengetahuinya, dia bahkan merasa bahwa meskipun dibeli dengan uang yang sangat besar pada saat itu, tetapi ketika berhasil dibuat dan diberikan kepada orang yang dicintai, kalung ini menjadi harta yang tak ternilai. Ini adalah harta yang paling berharga, yang paling sulit ditemukan dan dicari di dunia. Kamu juga sudah mendengarnya dari bibiku hari itu. Kalung itu aslinya adalah milik ibuku, jika ibuku masih hidup, seharusnya kalung ini juga menjadi milikmu. Ketika berbicara tentang ibunya, nada Golden Ye menjadi datar, karena dia tidak memiliki ingatan, jadi dia tidak ingat tragedi yang terjadi tahun itu. Audrey Han masih ingat ketika Golden pertama kali bercerita pada dirinya tentang ibunya, ekspresi dan matanya sangat sedih. Tak disangka sekarang. Benar saja, kehilangan ingatan bukanlah hal yang buruk. Meskipun beberapa hal penting telah dilupakan, tetapi pada saat yang sama juga melupakan rasa sakit dan kesengsaraan masa lalu. Sama seperti kelahiran kembali. Apa yang salah dengan ini? Selama orang baik-baik saja sudah cukup. Jika kamu merasa tidak nyaman, dan mengembalikannya, kurasa kakek tidak akan menginginkannya. Kenapa? Golden Ye meliriknya, mengulurkan tangannya untuk mencubit dagunya. Kamu cukup licik ketika mendekati aku, lalu mengapa begitu bodoh sekarang? Kamu bahkan tidak mengerti hal sesederhana ini. Tanpa diduga, aku diejek oleh dia. Apa yang kamu katakan? Siapa yang licik? Jika bukan karena kamu berbicara padaku dengan nada dingin saat pertama kali bertemu, haruskah aku berusaha keras memikirkan cara mendekatimu? Memikirkan pertemuan pertama, dia sangat dingin, bahkan jika dia tidak mengingatnya, dia bahkan tidak menyentuhnya sama sekali,
Audrey Han menjadi marah dan tidak bisa menahan diri dan memelototi Golden Ye. Golden Ye tahu bahwa dia telah menginjak ekor kucing, berpikir untuk terus menginjak ekornya dan terus menjahilinya, tetapi ketika dia melihat wajahnya yang sangat marah pun berpikir untuk berhenti, tiba-tiba teringat tentang kehamilannya. Jadi pikiran buruk ini tersingkirkan. Sudahlah, aku yang salah sebelumnya, dan hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Adapun kalung yang kakek berikan kepada kamu, kamu dapat menyimpannya dengan tenang atau memakainya. Apakah aku benar-benar tidak perlu mengembalikannya? Mengembalikan apa? Karena dia telah memberikan ini kepada kamu sebagai hadiah pertemuan, itu sama dengan mengakui kamu sebagai cucu menantunya, dan kamu ingin menyangkalnya. Aku tidak bermaksud begitu. Jika kamu mengembalikannya ke kakek, dia juga tidak memiliki siapa untuk diberikan. Dia sudah berumur berapa tahun, menurut kamu, siapa lagi yang bisa dia berikan? Audrey Han berpikir sejenak, dan bertanya dengan ragu, atau, aku memberikannya kepada Bibi. Apakah kamu melihat ekspresi Bibi ketika dia melihat kalung ini pada hari itu? Audrey Han memikirkannya dengan hati-hati, ketika Anisong melihat kalung ini, ada banyak emosi di matanya, sedih, marah, kecewa, dan semua jenis emosi kompleks terbungkus bersama. Jika kamu memberikan kalung ini padanya, mungkin Anisong akan melihatnya dan memikirkan seseorang setiap hari. Tidak boleh diberikan pada siapapun, apakah hanya bisa dijaga olehnya? Simpan saja, kata Golden Ye lagi. Pada akhirnya, Audrey Han hanya bisa mengangguk tak berdaya, kalau begitu aku akan menjaganya untuk sementara. Karena dia akan kembali ke China, Audrey Han memberitahu George Kiao tentang kabarnya. Dalam artian, George Kiao telah banyak membantunya. Ketika dia tidak berdaya, George Kiao bisa dikatakan sebagai pemberi arang di tengah salju. Jadi ketika mereka mau kembali ke China, sudah pasti harus memberi tahu dia. Dan George Kiao tidak memiliki pergerakan beberapa hari ini, bahkan WeChat-nya tidak aktif. Dibandingkan dengan George Kiao sebelumnya, ini sangat tidak biasa. Dia terjerat dalam urusannya sendiri sebelumnya, jadi dia tidak memperhatikan masalah ini sama sekali. Setelah mengiriminya pesan, dia baru menyadari masalah ini. Jadi Audrey Han mengklik WeChat Moments George Kiao lagi, dan menemukan bahwa dia sudah tidak aktif sejak sebelum hari Imlek. Belakangan ini, dia tidak memposting apapun. Ini, ada yang salah. Tapi Audrey Han berniat menunggu dan menunggu sampai dia membalas pesan itu. Lagi pula, masih ada 5 hari sebelum mereka kembali ke rumah. Dan Gita, seperti yang dikatakan Golden Ye, dia tidak menangis atau membuat masalah setelah bangun keesokan harinya. Dia seperti orang yang baik-baik saja, berbicara dan tertawa, seolah-olah dia kembali ke dirinya yang dulu tanpa beban. Dia terlihat seperti ini, di permukaan, tidak ada masalah. Tapi Audrey Han melihat hatinya yang menangis melalui senyumnya. Dia sedang merasa kesulitan, tetapi dia tidak tahu bagaimana membujuknya. Audrey, kamu tidak perlu khawatir padaku, mungkin aku akan sedikit sedih pada awalnya, tetapi lihatlah aku sekarang, sudah berusaha untuk mengatur diriku sendiri. Aku bukan tipe orang yang rentan. Aku bisa menjaga diriku dengan baik. Kelak aku akan menjadi lebih baik, dan melupakan orang itu, dan beralih ke pelukan orang lain. Terlepas dari apa yang dia katakan dengan sangat percaya diri, Audrey Han tidak percaya sepatah kata pun, dan hanya memeluknya. Bersambung.